نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين آمين يا رب العالمين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah hadirin hafizakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kenikmatan yang luar biasa banyak kepada kita semuanya. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat rasa aman, nikmat hidup dalam kedamaian. Maka semua nikmat ini mari kita syukuri, karena tidak semua orang mendapatkan kenikmatan tersebut. Kita syukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan dengan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kita gunakan untuk menjadi fasilitas perangkat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang terbaik. Dan di antara yang kita lakukan pagi ini, setelah kita beribadah sholat, maka kita lanjutkan dengan mengkaji ilmu untuk memperbaiki, untuk memberikan pemahaman lebih kita terhadap syariat agama kita, terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Maka semoga dengan syukur yang kita panjatkan ini, Allah tetapkan kenikmatan itu ada dalam diri kita, dan Allah tambahkan dengan kenikmatan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada istri-istri beliau, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga teruntuk umatnya yang senantiasa teguh di atas sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin hafizakumullah, sebagaimana tadi sudah dibacakan oleh imam kita, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar telah ada dalam diri Rasulullah Muhammad SAW untuk kalian semuanya uswatun hasanah, yaitu contoh yang baik, teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan uswah hasanah itu Allah menentukan bagi orang-orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah dan banyak mengingat Allah. Maka kita belajar sirah bukan sekedar untuk menambah wawasan, bukan sekedar untuk menambah pengetahuan, tetapi bagaimana nanti ilmu yang kita dapatkan dari pengenalan kita terhadap sosok Rasulullah Muhammad SAW menjadi panduan dalam hidup kita, menjadi pegangan, menjadi dalil untuk kita bertindak, berlaku, beramal dalam kehidupan kita ini. Termasuk yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini adalah sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang rumah tangga Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin hafizakumullah, itu kita beri judul dengan cinta pertama Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun sebenarnya bukan cinta pertama juga, karena kalau kita bicara tentang ini lebih kepada wanita yang pertama dinikahi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau terkait dengan wanita yang dicintai oleh Nabi, sebelum itu ada. Sebelum itu ada, Nabi sudah jatuh cinta dengan seorang wanita. Kemudian Nabi bahkan sempat ingin melamarnya, atau bahkan sudah melamarnya, tapi tidak diberikan oleh orang tuanya. Jadi Nabi melamar tapi ditolak. Jangan dikira kalau orang melamar ditolak kemudian itu musibah, itu bencana, itu kemalangan, kesialan. Tidak. Ternyata Nabi pernah melamar seorang wanita dan oleh ayahnya tidak diberikan. Nabi sempat bertanya, kenapa engkau tidak berikan putrimu kepadaku tapi kepada yang lain? Itu terjadi. Tapi bukan itu pembahasan kita. Pembahasan kita adalah tentang rumah tangga Rasulullah Muhammad SAW.
istri pertama Rasulullah Muhammad SAW, yaitu dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, yang akan kita bahas insyaallah. Pernikahan Nabi SAW dengan Ibunda Khadijah, yaitu di usia beliau yang ke-25 tahun. Ini sepulang dari Rasulullah Muhammad SAW berdagang ke negeri Syam. Jadi ini perjalanan dagang Nabi atau perjalanan Nabi yang kedua ke daerah Syam, daerah Palestina dan sekitarnya. Di usia Nabi yang ke-25 tahun, Nabi sudah membawa barang dagangan sendiri. Maksudnya sudah memimpin kafilah dagang, walaupun barang dagangannya bukan punya Nabi, tapi punya Ibunda Khadijah. Dan ini bagian dari takdir yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Di kurang lebih perjalanannya di usia Nabi sekitar 25 tahun ini, Allah takdirkan kondisi Mekah agak sulit, secara ekonomi agak sulit. Kalau sebelum-sebelumnya Nabi berdagang, tapi berdagangnya untuk pamannya. Namanya berdagang untuk paman-pamannya, berarti kan Nabi tidak mengambil apa istilahnya, kalaupun diberi upah tidak mematok harga, kalau boleh kita bilang. Jadi tidak mematok harga berapa bayaran saya, tidak. Namanya juga bekerja untuk paman-pamannya, lebih kepada ingin membantu paman-pamannya yang mereka sudah banyak membantu Rasulullah Muhammad SAW. Di usia Nabi yang ke-25 tahun ini, maka kondisinya sedang sulit. Maka Abu Thalib, paman Nabi yang merawat beliau, berkata kepada Nabi, wahai anak saudaraku, kau tahu tahun ini ekonomi Mekah sedang sulit, ekonomi perdagangan sedang kurang bagus. Aku berharap kali ini kamu berdagang untuk orang lain. Maksudnya untuk orang lain itu bekerja untuk orang lain. Karena kalau dengan paman-pamanmu mungkin secara pendapatan tidak besar. Maka Abu Thalib menyarankan lebih baik kamu berdagang dengan orang lain. Dan beliau memberikan saran, aku mendengar Khadijah sedang mencari seorang pekerja untuk membawa barang dagangannya. Dan perlu diketahui Khadijah ini pedagang besar, pebisnis besar di Quraisy. Bukan levelnya orang baru dagang, bukan, keluarganya udah keluarga pebisnis ulung di Quraisy ini. Dagangnya sudah lintas negara. Orang-orang Mekah itu, para pemuda Quraisy senang kalau berdagang untuk Ibunda Khadijah. Kenapa? Karena upahnya lebih gede, bayarannya lebih besar dibandingkan dengan pedagang-pedagang yang lain. Dan kalau pedagang Quraisy umumnya, ketika mereka akan memberangkatkan barang dagangan, kafilah dagang, mereka harus konsorsium. Jadi para pedagang-pedagang menengah mengumpulkan modal, mengumpulkan barang dagang, kemudian membentuk satu kafilah baru berangkat. Karena modalnya kan tentu juga tidak kecil. Bagaimana orang membawa barang dagangan kemudian perjalanan kurang lebih 1000 km, tentu nanti di sepanjang perjalanan begitu ketemu daerah, ketemu wilayah, mereka juga berdagang di situ. Tetapi nanti ujungnya adalah di Syam, di daerah Syam. Jadi kalau dengan Ibunda Khadijah upahnya lebih besar, maka banyak pemuda Quraisy yang ingin menjadi pegawainya Ibunda Khadijah untuk berdagang. Nah, paman Abu Thalib menyarankan itu. Aku mendengar Khadijah, saudagar kaya itu, sedang mencari pekerja untuk membawa barang dagangannya. Coba kamu menawarkan diri. Kalau dia tahu bahwa kamu menginginkan itu, pasti dia akan mendahulukanmu di atas yang lain daripada yang lain. Karena budi pekertimu dan yang lain. Singkat cerita, obrolan antara paman dengan keponakan ini sampai kepada Bunda Khadijah. Jadi obrolan itu sampai didengar oleh Bunda Khadijah, ada yang menyampaikan. Akhirnya Bunda Khadijah yang mengutus utusan untuk memanggil Rasulullah Muhammad SAW, atau Rasul yang datang langsung kepada Bunda Khadijah. Singkat cerita nanti Rasul datang, kemudian Bunda Khadijah memberikan amanah untuk membawa barang dagangannya pada tahun itu dengan perjanjian upah yang sudah dijanjikan di awal dengan jumlah tertentu. Singkat cerita, Nabi membawa barang dagangan
Dan yang uniknya Bunda Khadijah itu punya orang kepercayaan namanya Maisarah. Maisarah laki-laki atau perempuan? Jangan salah ya. Ya, mentang-mentang nama belakangnya ada hanya, kemudian Maisarah berarti kayak Fatimah, kayak Aisyah. Tidak, bahaya nanti kalau sampai orang memahami Maisarah itu perempuan, berarti nanti yang membersamai Nabi berdagang dari ke Mekah sampai ke Syam pulang pergi seorang perempuan, nanti bahaya seperti itu. Maisarah itu laki-laki, dan ini orang kepercayaan Bunda Khadijah dalam artian dia orang yang dipercaya. Dan Maisarah sengaja ikut sertakan dalam kafilah yang dipimpin oleh Nabi ini. Di antara tugasnya satu kalau untuk mengawasi sih tidak juga, tapi lebih kepada tadi Bunda Khadijah sedang ingin mencari tahu tentang sosok Muhammad ini secara lebih dalam, ingin kenal sosok Muhammad ini lebih banyak. Kalau di Mekah nama yang sudah menyebar adalah Muhammad dikenal dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Tapi untuk lebih dari itu kan Bunda Khadijah tidak punya akses untuk mengenalnya. Maka beliau meletakkan Maisarah ini untuk bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW dalam perjalanan dagang ini. Atau tujuan yang lain, ini juga pelajaran untuk kita semuanya, bahwa kalaupun kita punya pegawai, punya karyawan yang bisa dipercaya, yang amanah, apalagi untuk pekerjaan pertama kali, maka jangan langsung dilepas begitu saja. Mentang-mentang secara penampilan dia agamis misalkan, nyantri misalkan, kemudian langsung kita serahkan, kita punya usaha, kita suruh megang dia secara penuh, jangan. Nah, ini pelajaran dari Bunda Khadijah. Betul, Rasulullah adalah Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Tetapi kepercayaan itu kan dari sisi bicaranya tidak pernah bohong, perilakunya baik. Tapi kan dalam urusan harta kan Bunda Khadijah tidak tahu persis kan sosok Muhammad ini sudah teruji betul apa atau belum dalam urusan harta. Walaupun kalimat ini tidak pernah muncul dalam artian Maisarah itu dikirimkan karena Bunda Khadijah tidak percaya, bukan. Tapi kita ingin ambil pelajarannya. Bunda Khadijah ini pedagang ulung, pedagang senior yang sudah berpengalaman. Jadi dia meletakkan Maisarah tadi di antara tujuannya tadi ya, untuk mencari informasi tentang Rasulullah lebih dalam. Yang kedua tadi kita ambil pelajarannya adalah jangan sampai dalam usaha yang kita lakukan kemudian kita ngambil karyawan, kemudian kita lepaskan 100%, kita percayakan penuh kepada orang yang baru kita kenal atau karyawan baru yang kita pilih, kita angkat, kemudian dia yang mengatur semuanya. Jangan sampai khawatir nanti malah di belakang hari tidak baik. Dan ini sudah banyak terjadi kan. Secara penampilan kayaknya orangnya bisa dipercaya, tapi begitu sudah bersentuhan dengan harta, dengan uang, ternyata kepercayaannya menjadi teruji goyah gara-gara uang. Jadi singkat cerita, nanti perjalanan dagang itu selesai dengan sangat baik dan Rasulullah pulang membawa barang dagangan Bunda Khadijah, berhasil menjualkannya, kemudian membawa barang dagangan lagi untuk dijual di Mekah, mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Sampai-sampai disebutkan keuntungannya belum pernah didapatkan sebesar sebelumnya, belum pernah. Maka sebagai bentuk apresiasi yang diberikan oleh Bunda Khadijah, beliau memberikan upah seperti yang dijanjikan di awal dan ditambahi. Begitu selesai dengan Rasulullah, maka Maisarah giliran yang dipanggil oleh Bunda Khadijah. Maisarah ditanya tentang apa yang kamu lihat sepanjang perjalanan bersama dengan sosok Muhammad ini. Maka Maisarah menceritakan semuanya. Bagaimana ketika dia memulai perjalanan, begitu sudah mau keluar dari kota Mekah, Maisarah melihat apa yang terjadi, bahwa sepanjang dia perjalanan ketika tempat yang dilewatinya adalah tempat yang banyak pepohonan, maka dia mendapati seolah-olah pohon itu menaungi Nabi. Jadi pohonnya pada miring kemudian menaungi Nabi. Begitu melewati tempat yang terbuka tidak ada pepohonan, maka dia melihat ada awan yang seolah-olah memayungi Rasulullah Muhammad SAW.
Kemudian dia juga sampaikan bagaimana Muhammad ini berdagang, bagaimana dia menawarkan barang dagang dan seterusnya. Itu disampaikan kepada Bunda Khadijah dan membuat Bunda Khadijah semakin tertarik dengan pribadi Rasulullah Muhammad SAW. Ditambah di slide berikutnya. Kita kenali dulu sebentar tentang sosok Bunda Khadijah dari sisi nasab. Beliau adalah Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Jadi nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah Muhammad SAW pada kakek Nabi atau buyut Nabi Qusay bin Kilab. Dan ini adalah istri Nabi yang secara nasab paling dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi secara urutan nasab itu dari jalur ayahnya nanti akan ketemu dengan nasabnya Rasulullah SAW pada Qusay bin Kilab. Kemudian gelarnya Bunda Khadijah ini di masa jahiliyah sebelum Islam, Bunda Khadijah ini sudah dikenal oleh masyarakatnya sebagai wanita at-tahirah al-afifah, wanita yang suci, wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Kebayang, beliau hidup di masa jahiliyah, tetapi masyarakat menggelari wanita mulia ini dengan at-tahirah, wanita yang suci, al-afifah, wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Status, masya Allah, beliau bangsawan, kaya raya, status keluarganya di Quraisy juga termasuk kalangan bangsawan. Jadi di Quraisy itu kan juga bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi, yang paling level yang paling tinggi adalah keluarga Bani Hashim, keluarganya Rasulullah Muhammad SAW. Yang selevel nanti ada Bani Makhzum dan yang lain. Keluarga Khadijah termasuk yang level bangsawan di tengah-tengah Quraisy. Kemudian Bunda Khadijah ini sebelum beliau menikah dengan Nabi SAW, beliau sudah menikah 2 kali. Menikah dengan istri suami pertama namanya Abu Halah, kemudian suaminya meninggal, memiliki anak dan suaminya meninggal, kemudian menikah lagi, punya anak dan suaminya juga meninggal. Jadi sudah pernah menikah 2 kali sebelum dengan Rasulullah Muhammad SAW. Begitu beliau menjadi janda dengan 2 kali menikah tadi, para bangsawan banyak yang ingin melamar beliau. Dengan semua kemuliaan yang beliau miliki, kelebihan yang beliau miliki, cantik iya, kaya raya iya, status sosial tinggi, orang yang mulia, akhlaknya luhur. Jadi kesempurnaan wanita itu ada dalam diri Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Jadi kalau wanita itu dinikahi karena 4 hal, 4-4-nya ada dalam diri Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Jadi para bangsawan Quraisy berebut ingin melawan Bunda Khadijah, tapi beliau tidak mau. Setelah menikah 2 kali itu banyak yang melamar dan beliau tidak mau. Kenapa beliau tidak mau? Faktornya ada di slide berikutnya. Jadi tadi betul. Jadi Bunda Khadijah sedang menanti seseorang sebenarnya. Jadi di satu waktu di sini disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam jadi wanita Quraisy itu suka punya acara pesta-pesta, punya acara ngumpul-ngumpul sesama wanita bangsawan Quraisy. Jadi mereka ngumpul, mereka punya acara bersama, yang hadir di situ adalah kalangan bangsawan Quraisy. Nah, satu ketika mereka sedang ngumpul, tiba-tiba nyelonong masuk di kerumunan para wanita bangsawan Quraisy ini seorang Yahudi. Di sini disebutkan seorang pendeta Yahudi. Tiba-tiba masuk ke kerumunan para wanita bangsawan Quraisy. Kemudian Yahudi ini mengatakan, ya ma'syar, di sini disebutkan, ya ma'syar nisa'i Quraisy, wahai para wanita Quraisy, sesungguhnya tidak lama lagi akan muncul di tengah-tengah kalian seorang nabi. Itu yang bagian paling kiri. Sesungguhnya tidak akan lama lagi akan muncul di tengah-tengah kalian seorang nabi. Maka kalau ada di antara kalian ada yang bisa menjadi tikar untuknya, menjadi ranjang untuknya, menjadi firash untuknya, maka lakukanlah. Itu kata kiasan untuk menyebutkan
kalau di antara kalian ada yang bisa menjadi istrinya, maka lakukanlah, maka pilihlah. Jadi begitu rahib Yahudi ini mengatakan kalimat itu, wanita Quraisy pada mencemoohnya. Itu apa-apaan, kamu ngomong apa, kamu bicara apa, kamu ngaco apa gitu. Tapi kalimat itu untuk Bunda Khadijah masuk ke dalam hatinya. Sementara wanita Quraisy yang lain, bangsawan Quraisy yang lain menolak ucapan dari rahib Yahudi ini, tetapi Bunda Aisyah justru malah menangkap kalimat itu kemudian memasukkannya ke dalam hatinya. Jadi beliau memegang betul kalimat dari rahib Yahudi ini, bahwa sebentar lagi akan muncul seorang nabi di tengah-tengah Quraisy. Kalau ada yang bisa menjadi istrinya, maka lakukanlah. Akhirnya ini yang membuat Bunda Khadijah walaupun dilamar banyak orang, para bangsawan Quraisy, beliau menolak, beliau tidak mau. Beliau sedang menanti, barangkali nanti beliau bisa menjadi istri bagi seorang nabi yang akan diutus seperti yang dikatakan oleh rahib Yahudi ini. Dan ini bukan cuma sekali, di kisah yang sampingnya juga sama. Intinya begitu. Intinya kita ingin sampaikan, sebelum bertemu dengan Nabi di usia Nabi yang ke-25 tahun ini, jauh sebelum itu Bunda Khadijah sudah mendapatkan informasi tentang sosok laki-laki yang nanti akan diutus menjadi Nabi, menjadi Rasul. Dan kalau ada yang bisa menjadi istrinya, maka lakukanlah. Itu akan mendatangkan kebaikan. Maka beliau mencari-cari, sambil mencari siapakah sosok laki-laki di tengah-tengah Quraisy yang akan dipilih menjadi Nabi, menjadi Rasul. Sampai-sampai di kisah yang satunya ini nanti ada dialog antara Nabi dengan antara Khadijah dengan Rasulullah Muhammad SAW sebelum beliau diutus. Di antara kalimatnya, wahai Muhammad, aku berharap engkau akan menjadi laki-laki yang akan dipilih menjadi Nabi di umat ini. Kalau engkau diutus dipilih menjadi seorang nabi, maka ingatlah kedudukanmu di sisiku, kedudukanmu di sisimu di hadapan Allah yang mengutusmu. Ya. Maka Nabi pun mengatakan nanti di kalimat yang bawahnya, beliau mengatakan, kalau memang betul aku yang diutus, maka aku akan sampaikan itu di hadapan Allah yang mengutus. Kalaupun tidak, maka semua kebaikan yang kamu lakukan tidak akan disia-siakan oleh Allah. Jadi yang ingin kita sampaikan adalah tadi, Bunda Khadijah sudah mendapatkan maklumat, sudah mendapatkan informasi tentang sosok laki-laki yang nanti akan diutus menjadi nabi, dan itu munculnya di tengah-tengah Quraisy. Maka beliau mencari-cari informasi, termasuk keberadaan Maisarah membersamai Nabi dalam kafilah dagang. Ya, di antara tujuannya itu untuk lebih mengenal sosok Rasulullah SAW lebih dalam. Maka selesai dari berdagang ini, kurang lebih 2 bulan. 2 bulan selesai berdagang ini, maka nanti terjadi lamaran atau pernikahan antara Rasulullah dengan Bunda Khadijah ini. Tapi sebelum itu, ini prosesnya di slide berikutnya. Dimulai dengan ta'aruf yang tadi kita sampaikan ya. Ta'arufnya tidak langsung ketemu, kemudian ngobrol, kenalan, tidak. Tadi cara ta'arufnya tadi, yaitu Bunda Khadijah mengutus seorang Maisarah untuk mengenal laki-laki yang ingin dikenalinya. Jadi tidak langsung. Dan ini salah satu bukti bahwa Bunda Khadijah itu wanita yang mulia, yang menjaga kehormatan dirinya. Kan beliau wanita terhormat, kaya raya, status sosial tinggi. Kemudian kalau ada wanita dengan kemuliaan ini, apa yang biasa dilakukan? Kan biasanya dia cenderung tadi ya, merasa bisa membeli laki-laki, merasa bisa menguasai laki-laki kan. Bayangkan Pak, cantik, kaya raya, dari bangsawan. Ya. Tentu laki-laki yang ada di hadapannya, kalau wanita ini bukan wanita yang beragama baik, pasti dia akan merasa bisa membeli laki-laki. Contohnya kan di Al-Quran ada. Lihat bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika Nabi Yusuf diasuh oleh keluarga Al-Aziz, pembesar Mesir. Dia adalah istrinya cantik, istri pembesar Mesir cantik, tentu kaya raya jelas, bangsawan pembesar Mesir. Karena dia tidak beragama, apa yang terjadi? Nabi Yusuf yang diangkat menjadi anak angkat itu ternyata
istri pembesar Mesir ini seolah-olah bisa merasa memiliki Nabi Yusuf ini. Sehingga kita tahu kisahnya kan, bagaimana Nabi Yusuf ini dibawa ke kamar, kemudian ditutup, dikunci, dan akan diajak berzina. Nah, itu kan biasanya wanita itu begitu kalau dia punya tadi ya, udah kaya raya, cantik, bangsawan, apalagi ini kan istri dari penguasa Mesir. Bedanya adalah yang membedakan dia dengan Bunda Khadijah adalah Bunda Khadijah seorang wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Maka itu, jadi maka cara ta'arufnya juga tidak vulgar, tidak langsung tadi ya. Beliau nyuruh orang, beliau mewakilkan orang lain untuk mengenal sosok Rasulullah Muhammad SAW ini. Maka begitu beliau sudah dapat informasi banyak tentang Rasulullah, maka yang kedua adalah beliau mendatangi temannya. Jadi Bunda Khadijah punya sahabat wanita namanya Nafisah bintu Munabbih atau bintu Munyah. Maka beliau menceritakan tentang sosok Rasulullah Muhammad SAW ini kepada teman dekatnya ini. Kalau ada wanita tiba-tiba nyebut seorang laki-laki, padahal wanita ini terkenal wanita terhormat, wanita yang pemalu, kira-kira apa kan? Berarti istrinya kan temannya kan bisa menangkap. Berarti Khadijah sedang tertarik dengan laki-laki yang bernama Muhammad ini. Cuma karena kemuliaan dirinya dia tidak bisa langsung memanggil Muhammad, kemudian ngomong secara langsung tidak bisa. Maka caranya adalah dia menyampaikan suara hatinya, maksud hatinya kepada temannya. Maka temannya ini nanti bergerak kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Nafisah bintu Munabbih ini begitu diceritakan tentang sosok Muhammad dan dia bisa menangkap maksud dari Bunda Khadijah ini, maka Nafisah yang datang. Nafisah ini mendatangi Rasulullah Muhammad SAW. Dia yang mewakili untuk bicara kepada sosok Rasulullah SAW. Ditanya, datangi langsung, wahai Muhammad, di usiamu yang ke-25 ini, mengapa kamu belum juga menikah? Jadi pertanyaannya aja pertanyaan langsung begitu. Kamu di usianya sudah 25 tahun, kenapa tidak kunjung menikah? Berarti kalau kita tarik kesimpulan, di zaman saat itu laki-laki usia 25 tahun belum menikah itu aneh. Laki-laki usia 25 tahun kok belum menikah itu aneh. Kenapa tidak aneh? Pertanyaannya tadi kan begitu. Apa yang menghalangimu untuk menikah padahal kamu sudah berusia? Maka Nabi menjawab, dan jawabannya Masya Allah, ini mewakili jawaban banyak laki-laki hari ini. Nabi dengan jujur mengatakan, ma biyadi ma atazawwaju bihi. Aku tidak punya modal untuk menikah. Jadi itu yang membuat Nabi kenapa tidak kunjung melamar seorang gadis atau menikahi seorang gadis. Ternyata tadi Nabi merasa belum cukup modal. Ma biyadi ma atazawwaju bihi. Aku tidak punya modal untuk menikah, tidak cukup modal untuk menikah. Tentu pernikahan butuh modal, kita sepakat itu. Dan Nabi merasa tidak cukup modalnya untuk menikah, maka beliau menunda. Maka Nafisah kemudian masuk mengatakan, kalau kamu bilang kamu tidak punya modal untuk menikah, sekarang kalau ada seorang wanita yang dia wanita yang terhormat, yang wanita ini wanita yang baik akhlaknya, cantik, dan dia mengajakmu untuk menikah, dan dia tidak mempermasalahkan kekuranganmu. Jadi kekurangan Nabi tidak punya uang, tidak punya modal menikah. Maka Nafisah ambil poin itu. Kalau ada wanita yang cantik, terhormat dari kalangan bangsawan, mengajakmu untuk menikah dan tidak mempermasalahkan kekuranganmu, bagaimana pendapatmu? Maka tentu Nabi bertanya kan, siapa wanita itu? Maka disampaikan wanita itu adalah Khadijah. Kemudian Nabi menerimanya. Jadi ini macamnya adalah Nafisah bintu Munyah atau Munabbih. Maka Nabi kemudian menyanggupi atau menerima lamaran dari Bunda Khadijah ini. Maka kemudian Nabi menyampaikan kepada paman-pamannya, terutama Abu Thalib, itu Abu Thalib yang paling bahagia. Bagaimana tidak bahagia kan? Keponakannya
akan menikah dengan seorang Bunda Khadijah yang dari bangsawan Quraisy, kaya raya, mulia akhlaknya, mulia adabnya. Maka nanti beberapa paman Nabi datang kepada keluarga Khadijah, ayahnya sudah meninggal, nanti diwakili oleh pamannya. Diwakili oleh pamannya yang menerima lamaran dari keluarga Rasulullah Muhammad SAW. Maka nanti ada proses lamaran, kemudian menikah dan punya anak. Bawahnya, kita lihat di bawahnya. Kita ingin tahu khutbah lamarannya. Jadi khutbah lamarannya ini disampaikan oleh Abu Thalib kepada keluarga Khadijah radhiyallahu anha. Jadi kalimatnya panjang, kita ringkas saja. Beliau mulai kalimatnya, khutbahnya dengan memuji Allah. Kok bisa orang kafir jahiliyah tapi memuji Allah? Ya, karena mereka tahu Allah adalah pencipta alam semesta ini, tahu. Jadi mereka mengakui bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini, langit, bumi dan seterusnya ini, tapi mereka tidak menyembah Allah atau menyembah Allah dan menyembah yang lain. Makanya mereka disebut musyrik, ingkar. Jadi dia mengatakan alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kita dari anak keturunan Ibrahim. Wa zar'i Ismail, dan tanaman dari Ismail. Di keturunan itu seolah-olah seperti tanaman. Terus jadi memuji tentang keluarga Nabi, keluarga Khadijah dipuji bahwa Quraisy ini adalah orang-orang mulia. Kemudian kalimatnya ada di yang paling bawah itu. Sebelumnya, thumma inna bni akhi hadha Muhammad bin Abdullah la yuzanu bihi rajulun bihi syarfan wa nublan wa fadlan wa aqlan. Sesungguhnya anak saudaraku ini Muhammad ini, dia adalah seorang laki-laki yang tidak ada bandingannya dari sisi kemuliaan, dari sisi keagungan, dari sisi bagusnya budi pekerti. Jadi beliau menyebutkan kelebihan Quraisy di antara yang lain, kemudian beliau menyebutkan kelebihan Rasulullah Muhammad SAW di antara laki-laki manapun. Tapi beliau tetap menyebutkan kekurangan Nabi. Itu di poin yang berat. Tadi dikatakan kan, Muhammad ini tidak ada laki-laki manapun yang sebanding dengannya dari sisi kemuliaan, dari sisi budi pekerti, dari sisi keagungannya, tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang menandinginya. Hanya saja fa innal wa in kana fil mali qillan. Hanya saja kalau dalam urusan harta dia orang yang miskin, orang yang sedikit hartanya. Nah, itu kekurangan Nabi disebutkan di situ juga. Tapi lihat hebatnya Abu Thalib, ketika dia menyebutkan kekurangan Nabi, dia mengatakan Muhammad ini hanya saja dia orang yang hartanya sedikit. Tetapi kita semuanya tahu, fa innal mal dhillun zahil wa amrun hail wa 'ariyatun mustarja'ah. Tapi kita semuanya tahu bahwa harta ini adalah dia seperti bayang-bayang yang akan melenyap. Dia sesuatu yang nanti akan menjadi penghalang, dan dia ibaratnya seperti pinjaman yang nanti akan diminta oleh orang yang meminjamnya. Nah, itu bahasanya indah, jadi bahasanya bagus. Jadi pertama tadi menyebutkan keistimewaan keluarga Quraisy di atas keluarga-keluarga yang lain. Kemudian menyebutkan keistimewaan Rasulullah Muhammad SAW, dan tidak lupa beliau juga menyebutkan kekurangan Nabi. Tetapi kekurangan Nabi ditutup lagi oleh pamannya dengan mengatakan Muhammad memang orang yang hartanya sedikit. Tapi kita semuanya tahu harta itu cuma titipan. Harta itu ibarat seperti bayang-bayang yang akan sirna. Jadi tidak masalah kalau kurang harta, kurang lebih begitu. Maka singkat cerita nanti lamarannya diterima. Kemudian mereka menikah. Dan ini yang menarik, Masya Allah. Pernikahan Nabi dengan Bunda Khadijah ini, nanti ada ulama berbeda pendapat tentang maharnya berapa. Ada yang menyebutkan maharnya adalah dirham, kurang lebih 500 dirham. Tetapi ada yang menyebutkan lamarannya adalah berupa unta muda. Jadi unta muda. Di sini disebutkan mahar yang diberikan oleh Nabi adalah 12 ekor unta. Tapi masalahnya 12 ekor unta ini separuh dibayar tunai, separuhnya nyicil. Kebayang Pak? Jadi, dan 12 ekor unta itu jangan dibayangkan dengan hari ini. Oh berarti besar, berarti banyak. Ya untuk ukuran hari ini.
Untuk ukuran hari itu, apalagi yang dilamar adalah seorang putri dari bangsawan, itu nilainya kecil sekali. Nilainya kecil. 12 ekor unta itu kecil, apalagi bukan unta yang paling mahal, bukan unta merah yang sering disebutkan Nabi kan. Cuma unta muda. 12 unta, separuhnya dibayarkan di tempat atau tunai, separuhnya nyicil. Ini yang menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Jadi Masya Allah, seorang Rasulullah, seorang utusan Allah, ketika menikah, beliau menikah dengan cara yang sederhana. Caranya sederhana, inginnya memberikan yang terbaik, dan ternyata yang terbaik yang dimiliki nanti ya baru itu tadi, 12 ekor unta. Kalau memang pakai unta, itu pun separuhnya dibayar nyicil. Atau kalau pakai ukuran dinar dirham, ada yang menyebutkan 500 dirham. 500 dirham 3 dikalikan, kalau hari ini misalkan 70.000 dikalikan, berapa itu nominalnya? Nah, jadi, dan untuk ukuran hari itu tidak besar sama sekali. Karena nanti di antara istri Nabi ada yang maharnya sampai 400 dinar. Setelah beliau menjadi Nabi, menjadi Rasul, beliau menikahi seorang wanita, maharnya paling besar kalau tidak salah itu 400 dinar. Kalau ini 500 dirham, kalau itu 400 dinar. Maka kemudian nanti menikah, dan ini Masya Allah rumah tangga yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti banyak ditiru oleh para sahabat. Jadi Nabi kan menikahnya sangat sederhana. Sederhana itu maksudnya mudah, tidak ribet. Dan nanti itu akan terjadi di keluarga Nabi juga. Bagaimana nanti ketika Nabi menikahkan putrinya, pernikahannya sangat-sangat sederhana. Bahkan mahar yang diminta oleh Nabi, yaitu pernikahan Fatimah dengan Ali. Ali itu muamal itu gak bawa apa-apa, gak bawa apa-apa. Sudah tidak bawa apa-apa, dia gak bisa ngomong. Kebayangkan Ali yang merupakan panglima yang luar biasa di medan perang, ketika mau melamar putri Rasulullah SAW, Fatimah, Ali gak bicara. Ali gak berani ngomong langsung. Kenapa? Karena sungkan kepada Nabi. Akhirnya Nabi yang memancing kan, "Wahai Ali, kau datang ke sini ada keperluan apa?" Nabi diam saja. Ali diam saja. Sampai Nabi yang bertanya, "Apakah kamu datang untuk melamar Fatimah?" Ali cuma menjawab, "Iya wahai Rasulullah." Maka Nabi bertanya lagi, "Apa yang kamu berikan kepada Fatimah sebagai mahar?" Ali mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa, tidak punya harta apa-apa." Loh, orang mau melamar tapi gak bawa harta sama sekali. Tapi lihat, Nabi nanti yang menyampaikan lagi, bagaimana dengan baju besi yang dulu pernah aku berikan kepadamu? Bagaimana dengan baju besi yang dulu pernah aku berikan kepadamu? Apakah masih ada? Maka Ali mengatakan, "Ya Rasulullah, baju itu masih ada, masih aku simpan. Hanya saja itu baju sudah usang, nilainya tidak lebih dari 3 dirham atau 4 dirham." Jadi baju besi pemberian Nabi yang sudah usang itu dulu pernah diberikan oleh Nabi kepada Ali, harganya tidak lebih dari 4 dirham. Maka lihat, kemudian Nabi mengatakan, "Kalau begitu aku nikahkan kamu dengan Fatimah, maharnya baju besi itu." Baik, kebayang apa? Jadi orang mau melamar anak gadis orang, laki-laki ini Ali mau melamar anak gadisnya Rasulullah, tidak bawa apa-apa, tidak bawa apapun, cuma bawa badannya. Kemudian ditanya ya diam saja. Akhirnya Nabi yang mendiktekan, Nabi yang memancing-mancing, sampai tadi kan Nabi menikahkan, mahar yang dipakai adalah mahar berupa baju besi yang diberikan oleh Nabi dulu. Dan Masya Allah kita tahu kan dari pernikahan Ali dengan Fatimah apa hasilnya? Masya Allah, ini pernikahan yang juga luar biasa. Dari pernikahan mereka lahir 2 anak muda yang nanti menjadi pemimpin pemuda di surga. Itu kan istimewa sekali. Nikahnya semudah itu, segampang itu, tidak ribet, tidak menyusahkan calon pengantin. Jadi udah begitu saja sudah sah. Belum lagi nanti Nabi memberikan, begitu Ali dan Fatimah sudah menikah, Nabi memberikan perabot rumah tangga untuk bekal hidup mereka. Perabotnya apa? Jangan dibayangkan perabotnya kayak kita ya, dari mulai depan rumah sampai belakang rumah ada semuanya. Nah, perabotnya itu 1 wadah air minum terbuat dari kulit, 1 wadah.
Kemudian satu bejana, satu tempat untuk masak atau untuk apa itu satu. Kemudian satu lagi adalah bantal yang terbuat dari kulit, isinya rerumputan. Jadi isinya dedaunan atau rerumputan yang memang rumput itu wangi. Cuma itu yang diberikan Nabi kepada putri tercintanya setelah mulai berumah tangga. Kita lihat hasilnya, Masya Allah, rumah tangga yang luar biasa penuh dengan keberkahan. Seorang ayah yang memberikan bekal untuk putrinya dengan bekal yang sangat sederhana. Pernikahan yang berlangsung juga pernikahan yang sederhana, yang mudah. Dan nanti sepanjang perjalanan sirah kita akan dapati para sahabat menikahkan anaknya itu gampang-gampang. Tidak ribet, tidak ada yang susah, tidak ada yang dibuat sulit. Sehingga tidak ada tuh ceritanya. Kalaupun ada yang nggak menikah memang karena tadi ya, betul-betul sangat merasa tidak pede. Seperti nanti kisah Julaibib, kisah Hamdullah, itu kan dia mau menikah dan ditolak di mana-mana. Karena memang secara fisik mohon maaf tidak menarik, udah begitu miskin lagi. Dia sempat melamar anak-anak gadis sahabat kan, laki-laki atau anak-anak gadis dari penduduk Madinah, tapi ditolak karena tadi ya, secara manusiawi itu tidak masalah. Secara manusiawi tidak masalah, tidak berdosa. Dalam artian kalau ada pilihan yang lain kenapa harus dengan dia, kurang lebih begitu. Tapi ya tadi akhirnya jadi bisa menikah juga atas bantuan dari Nabi. Jadi yang ingin kita sampaikan pelajaran tadi ya, Nabi itu menikah dengan sangat mudah, tidak dibikin, tidak ribet, tidak susah. Dan itu nanti yang diajarkan Nabi kepada umatnya, kepada kita semuanya. Termasuk dalam urusan memberikan mahar, termasuk dalam urusan menerima lamaran. Jadi kaidah yang diberikan Nabi, kalau ada yang datang kepada kalian seorang laki-laki yang baik agamanya, dia bisa dipercaya, dia orang yang amanah, dan dia ingin melamar anak gadis kalian, maka nikahkanlah. Idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwijuhu, maka nikahkanlah. Wa illa, kalau kalian tidak nikahkan anak gadis kalian dengan laki-laki yang baik seperti itu, agamanya baik, amanahnya baik, akhlaknya juga baik, kalau kalian tidak menikahkannya karena faktor yang lain, wa illa takun fitnatun wa fasadun kabir, maka dikhawatirkan nanti akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Dan hari ini lihat, gara-gara pernikahan dipersulit, terutama di tempat-tempat di negara-negara yang menetapkan mahar yang tinggi sehingga para laki-laki sulit untuk menikah. Lihat yang terjadi kan, banyak penyimpangan seksual terjadi di mana-mana. Bayangkan kalau yang dilakukan oleh para nabi, dan para sahabat ini ditiru oleh kaum muslimin, maka penyimpangan-penyimpangan itu akan tidak terjadi atau bisa dihindari. Jadi mungkin itu dulu tentang pernikahan Nabi dengan Bunda Khadijah. Dan Masya Allah, nanti ada komentar yang luar biasa. Kita bacakan komentarnya dulu di slide satu lagi. Ini dari Syekh Muhammad Al-Ghazali memberikan komentar tentang sosok Bunda Khadijah bagi Nabi SAW. Beliau mengatakan, Khadijah mathalun thayyibun lil mar'ah. Khadijah adalah contoh terbaik bagi seorang wanita, tukmilu hayatar rajulil azim, yang menyempurnakan kehidupan seorang laki-laki yang hebat seperti sosok Rasulullah SAW. Jadi keberadaan Bunda Khadijah bersama Nabi di awal dakwah adalah anugerah dari Allah, pilihan dari Allah yang paling tepat. Jadi Khadijah menjadi istri Nabi yang pertama di awal Nabi dia akan menjadi Nabi ini. Beliau adalah seorang contoh terbaik bagi seorang wanita yang mendampingi laki-laki mulia, laki-laki agung seperti Rasulullah SAW. Dan beliau memberikan alasannya. Itu semua alasannya. Jadi sehingga kesimpulannya begitu. Keberadaan Bunda Khadijah sebagai istri Nabi adalah dia hadir di waktu yang tepat, di saat yang tepat untuk membersamai Rasulullah Muhammad SAW. Karena dakwah awal yang dijalani oleh Nabi adalah dakwah yang sangat berat, maka dakwah ini butuh pendamping yang juga orang yang kokoh, orang yang kuat, orang yang sabar, orang yang rela membagi waktunya untuk dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Kebayang nanti Pak kalau seandainya yang menjadi istri Nabi yang pertama misalkan Bunda Aisyah misalkan, usianya yang masih muda,
masih gadis lagi. Tentu sejarah nanti akan berbeda jalan ceritanya. Tapi ketika Allah memilihkan Bunda Khadijah sebagai pendamping Nabi yang pertama, itu adalah hadiah yang terbaik yang Allah hadirkan untuk Nabi. Dan kita tahu nanti rumah tangga Nabi dengan Bunda Khadijah tidak tergantikan sepanjang Bunda Khadijah masih hidup. Jadi kan Nabi menikah atau Nabi berumah tangga dari usia 25 tahun sampai 63. Berarti kurang lebih sekitar 38 tahun. Selama 38 tahun rumah tangga Nabi dengan seluruh istri-istrinya itu, 25 tahunnya dihabiskan, atau maaf, ya betul, 25 tahunnya dihabiskan bersama dengan Bunda Khadijah. Jadi 35 tahun rumah tangga Nabi dengan semua istrinya. Dari 38 tahun, 25 tahunnya dihabiskan oleh Nabi bersama dengan sosok satu orang, yaitu Bunda Khadijah. Dan nanti komentar Nabi tentang Bunda Khadijah, Masya Allah, satu kalimat yang nanti cukup menggambarkan bahwa Bunda Khadijah ini seorang istri yang istimewa. Yang menyampaikan langsung adalah istri tercintanya Nabi, yaitu Bunda Aisyah. Jadi Bunda Aisyah itu mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah cemburu kepada seorang wanita melebihi kecemburuanku kepada Bunda Khadijah. Padahal aku belum pernah melihatnya. Jadi ada seorang wanita bisa cemburu dengan wanita yang belum pernah dia lihat, belum pernah dia ketemu. Kenapa begitu? Karena Nabi sering menyebut-nyebut namanya. Jadi Bunda Khadijah sudah meninggal, Nabi sudah menikah dengan wanita-wanita yang lain, tapi Nabi tidak pernah melupakan jasa-jasa dari Bunda Khadijah radhiyallahu anha ini. Dan itu menggambarkan beliau sangat-sangat istimewa di sisi Nabi SAW. Dan tadi sudah kita sampaikan di awal kan, beliau sosok wanita yang kaya raya. Begitu beliau menikah dengan Nabi, semua urusan bisnisnya, urusan dagangnya, semuanya diserahkan kepada Nabi. Dan yang perlu ditiru oleh seorang wanita, kalau sampai wanita yang dia lebih kaya daripada suaminya, dia tetap memegang kendali ekonomi, sementara suaminya secara ekonomi lebih rendah, nanti khawatir suami ini tidak akan muncul keuangannya. Kita ulangi pelan-pelan. Maksudnya begini, kan Nabi ketika menikahi Bunda Khadijah secara ekonomi kan jomplang, Nabi tidak punya apa-apa, tadi beliau mengatakan. Sementara Bunda Khadijah, Masya Allah, orang yang kaya raya, sangat kaya raya. Nah kalau ini setelah menikah kok Bunda Khadijah tidak menurunkan dirinya, maka dikhawatirkan nanti keuangan Nabi tidak akan muncul. Maka yang dilakukan apa? Begitu setelah menikah dengan Nabi, semua yang dimiliki oleh Bunda Khadijah diserahkan kepada Nabi. Beliau sudah tidak ngurus sama sekali, dagangnya atau apa sudah tidak diurus, semuanya dipasarkan kepada Nabi. Sehingga nanti begitu Nabi yang memegang, kan berarti Nabi naik secara ekonomi, Bunda Khadijah yang menurunkan dirinya. Maka di sini muncul laki-laki keuangannya muncul. Nah kalau ada hari ini wanita yang secara ekonomi lebih tinggi daripada suaminya, kok dia tidak mau menurunkan dirinya, nanti suaminya akan susah untuk menjadi keuangannya akan naik, akan susah. Yang ada nanti istri akan merasa lebih dibandingkan suaminya, sehingga tadi suaminya tidak akan menjadi suami yang seharusnya penuh dengan keuangan. Itu mungkin yang bisa disampaikan sebagai awal tentang rumah tangga Rasulullah Muhammad SAW dengan Bunda Khadijah. Yang kesimpulan tadi, kisahnya tentu sangat panjang, ini waktunya tidak cukup. Kita sampaikan sedikit saja tadi. Kesimpulannya tadi ya, tidak ada wanita yang paling membuat cemburu Bunda Aisyah melebihi Bunda Khadijah. Kenapa? Karena Nabi sering menyebut-nyebutnya, bahkan beliau sudah meninggal sekalipun. Ditambah Bunda Khadijah ini ketika beliau masih hidup, malaikat Jibril turun kepada Nabi. Ini terakhir ya, sebagai untuk menyebutkan bahwa beliau seorang wanita yang istimewa. Jadi Bunda Khadijah ketika beliau masih hidup, maka malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Malaikat Jibril mengucapkan salam kepada Nabi, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sebentar lagi Khadijah akan datang kepadamu dengan membawa nampan yang di atasnya ada makanan atau ada lauk. Karena makanannya tertutup, nampannya tertutup. Jadi malaikat Jibril mengatakan di atasnya ada makanan atau ada lauk.
Kalau nanti dia datang kepadamu, sampaikan salam dari Allah dan sampaikan salam dari malaikat Jibril untuknya. Bayangkan, ada orang masih hidup mendapatkan salam dari Allah dan dari malaikat Jibril. Kebayang kemuliaannya kayak seperti apa? Mungkin kita dapat salam dari presiden misalkan, kan bahagia sekali kan? Senang mendapat salam dari gubernur misalkan, kan senang sekali. Bahkan bisa foto bersama orang histeris dan sebagainya. Bayangkan kalau yang mengucapkan salam itu adalah Allah semesta alam ini. Allah dan malaikat Jibril sebagai malaikat terbaik mengucapkan salam kepada Bunda Aisyah, untuk Bunda Aisyah. Bukan hanya itu, malaikat Jibril mengatakan kabarkan kepadanya, kepada Khadijah, Allah sudah menyiapkan istana untuknya di surga. Yang istananya ini di dalamnya tidak ada kebisingan dan tidak ada kelelahan lagi. Orangnya masih hidup, tapi Allah sudah menyiapkan istana di surga. Yang nanti istananya di dalamnya tidak akan ada suara bising, suara riuh, suara berisik, tidak ada. Dan tidak akan ada kelelahan lagi di dalamnya. Itu menunjukkan betapa mulianya seorang Bunda Khadijah ini. Wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil ya tadi, kalau kita sudah tahu ilmunya seperti ini, maka nanti begitu kita urus anak-anak kita, putri-putri kita tentang pernikahan mereka, jangan dibikin ribet. Karena Nabi mengancam tadi, kalau sampai yang datang ini laki baik-baik, laki yang soleh, tapi kalian tolak, khawatir nanti akan ada kerusakan. Itu masalahnya. Khawatir nanti akan timbul fitnah. Nah, jadi tetap mencari wanita atau mencari pasangan yang terbaik untuk anak-anak kita itu iya. Tapi begitu yang datang, mungkin dia punya kekurangan dari sisi ekonomi, jangan ditolak kalau sudah agamanya baik. Itu kemudian bisa sampaikan Allah Ta'ala besar. Kita coba dengan doa masjid. Alhamdulillah. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.